Ketika Presiden Prabowo Subianto naik ke panggung politik tertinggi Indonesia, banyak pihak menunggu apakah janji besarnya tentang pemerintahan yang bersih benar-benar bisa diwujudkan. Kalau saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Dalam pidato-pidato awal masa pemerintahannya, Prabowo menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar, korupsi adalah penyakit berbahaya yang harus dibasmi hingga ke akarnya. Pernyataan keras itu bukan hanya retorika politik. Sejumlah langkah konkret mulai terlihat di lapangan. Laporan dari berbagai media nasional seperti Antara, Merdeka, dan Tefone menyebut bahwa selama masa awal pemerintahannya, pemerintah berhasil mendorong aparat hukum untuk menindak lebih dari 20 kasus besar dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Total pengembalian dana ke kas negara yang berhasil dicatat, menurut laporan Oktober tahun 2025, mencapai lebih dari 1,7 triliun rupiah. Langkah ini menandai perubahan arah baru setelah bertahun-tahun publik merasa geram terhadap kasus korupsi yang seolah tak pernah habis. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyebut bahwa perang melawan korupsi bukan hanya tugas KPK, melainkan seluruh elemen pemerintahan. Saya tidak akan menoleransi siapapun, dari partai manapun, yang bermain-main dengan uang rakyat, ujar Prabowo dalam salah satu pidatonya yang dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet. Pernyataan itu menjadi isyarat bahwa tidak akan ada lagi ruang kompromi terhadap praktik korupsi, bahkan di level elit. Sumber dari lingkungan istana menyebut bahwa Prabowo juga secara langsung memantau proses audit keuangan di sejumlah kementerian dan BUMN strategis. Salah satu sorotan tajam datang dari dugaan penyimpangan besar di sektor energi dan pengelolaan BUMN. Media menyoroti kasus di lingkungan Pertamina, yang disebut-sebut menimbulkan potensi kerugian besar negara. Meskipun proses hukum masih berjalan, perhatian publik terhadap kasus ini menandakan bahwa pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap penyimpangan di sektor strategis. Beberapa laporan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Purbaya Yudi Sadewa memperkuat sistem audit dan penelusuran aset negara. Kementerian itu menegaskan tidak akan menanggung beban utang perusahaan yang tidak transparan, termasuk proyek-proyek besar yang sebelumnya menuai kontroversi seperti proyek kereta cepat HUS. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah baru mencoba memisahkan kepentingan politik dari tata kelola keuangan negara. Nama-nama besar dalam kabinet ikut menjadi bagian penting dari agenda ini. Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal sebagai tokoh senior pemerintahan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden. Ia bahkan secara terbuka mengakui adanya kelemahan di sistem keuangan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Kalau kita mau bersih, ya kita harus mulai dari dalam, ujar Luhut dalam salah satu wawancara di Jakarta. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil pendekatan teknokratis. Ia memerintahkan audit menyeluruh terhadap belanja subsidi energi, proyek infrastruktur, dan pembagian dividen BUMN. Dalam beberapa pernyataan, Purbaya menegaskan bahwa tidak akan ada lagi uang rakyat yang mengalir tanpa arah. Dari sisi hukum, Mahfud MD yang kini memegang posisi penting dalam bidang hukum dan reformasi birokrasi, menegaskan bahwa hukum tidak boleh takut terhadap kekuasaan politik. Tidak ada alasan untuk menunda penegakan hukum hanya karena pelakunya pejabat atau politisi, tegasnya. Gelombang tekanan publik juga meningkat setelah muncul isu kenaikan tunjangan DPR dan beberapa laporan terkait potensi konflik kepentingan dalam pembahasan anggaran. Rakyat di berbagai daerah menyuarakan kritik keras melalui media sosial dan aksi unjuk rasa. Presiden merespons cepat. Dalam rapat kabinet, Prabowo memerintahkan tim hukum dan keuangan untuk meninjau ulang seluruh kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Beberapa pejabat yang terindikasi memiliki konflik kepentingan dikabarkan segera diganti dalam reshuffle kabinet yang dilakukan beberapa bulan kemudian. Tokoh-tokoh lokal seperti Kang Deddy Mulyadi juga ikut bersuara. Dalam wawancara dengan media,
Kang Deddy menilai langkah Prabowo sebagai sinyal positif untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR. Selama ini rakyat merasa jauh dari keadilan. Kalau pemerintah benar-benar tegas, rakyat pasti akan kembali percaya, ujarnya. Langkah-langkah pemerintah ini disambut hati-hati oleh para pengamat. Peneliti dari sejumlah universitas dan lembaga anti korupsi menilai bahwa komitmen Prabowo memang kuat, namun tantangannya jauh lebih besar. Menurut analisis Transparency International Indonesia, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada sistem pencegahan. Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan independensi lembaga hukum menjadi kunci agar agenda ini tidak berhenti di tengah jalan. Beberapa pengamat bahkan menyoroti pentingnya membangun kembali independensi KPK dan memperkuat koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian agar penegakan hukum tidak tumpul ke atas. Jika dilihat dari sisi komunikasi politik, pemerintahan Prabowo menampilkan gaya kepemimpinan yang tegas dan terbuka terhadap kritik. Dalam berbagai pertemuan publik, ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer demi menegakkan keadilan. Lebih baik saya dimusuhi segelintir elit, daripada dikhianati oleh rakyat, ujarnya dalam salah satu pertemuan kabinet terbuka. Ucapan itu kemudian menjadi kutipan populer di berbagai media sosial, mencerminkan harapan baru rakyat terhadap pemimpin yang berani melawan korupsi, bahkan jika musuhnya adalah kekuatan politik yang besar. Kini, di tengah perjalanan pemerintahan yang masih berjalan, publik menantikan hasil nyata dari setiap janji tersebut. Pemerintah telah memulai berbagai audit besar, menyiapkan lembaga pengawasan baru, dan memperkuat sistem pelaporan digital agar setiap rupiah yang keluar dari kas negara dapat ditelusuri. Meski perjalanan masih panjang, langkah-langkah awal ini menjadi fondasi penting menuju pemerintahan yang lebih bersih. Apakah Prabowo akan berhasil menorehkan sejarah baru dalam perang melawan korupsi? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, arah politik Indonesia mulai bergerak menuju babak baru, di mana transparansi dan keadilan bukan lagi sekadar slogan, melainkan tuntutan rakyat yang tidak bisa diabaikan. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Ya kan? Satu kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu.